Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Apa kabar semua anak-anak ibu? Ibu harap semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Pada hari ini, elemen yang kita pelajari adalah elemen Yesus Kristus dengan tema Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum kita mendalami materi kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Atas rahmat dan kasih-Mu, Engkau masih memberi kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini. Sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran tentang Yesus pemenuh janji Allah. Semoga kami selalu mengimani Yesus sebagai Putra Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Dan hendaknya kami juga senantiasa setia pada janji yang kami ucapkan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, untuk mengawali pembahasan materi kita, mari kita sama-sama membaca dalam hati sebuah cerita petugas upacara bendera mengingkar janji. Setelah membaca cerita, ada beberapa pertanyaan untuk mendalami materi kita di hari ini. Yang pertama, menurut pengalaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang janji? Kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang cerita di atas bila dikaitkan dengan sebuah janji? Yang ketiga, apa pesan dari cerita di atas jika dikaitkan dengan janji? Arti dan makna janji. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengikraran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan serta rasa syukur, memperbesar kepercayaan,
dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Allah yang menjanjikan juru selamat kepada manusia terpenuhi dalam diri Yesus. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Hal ini terdapat dalam Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Walaupun manusia sering berpaling dari Allah, namun Allah tetap setia dengan janjinya. Manusia sering jatuh ke dalam dosa karena mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan menjauh dari Allah sehingga manusia menderita serta hubungan dengan Allah terputus dan rusaknya hubungan dengan sesama. Lewat Nabi Yesaya, Allah telah menjanjikan akan kedatangan juru selamat kepada manusia. Gambaran konkret mengenai Mesias dinubuatkan oleh Nabi Yesaya demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Janji Allah terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Terdapat dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Kasih setia Allah sungguh besar kepada umatnya. Dia tak pernah ingkar janji dengan mengutus Yesus putranya yang tunggal, Sang Penyelamat. Dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah, Bapanya dan Bapa kita juga. Isi janji Allah. Allah memenuhi janjinya dengan mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Janji Allah ini harus mendapat tanggapan dari manusia dengan menyatakan iman, kepercayaan, setia, dan taat kepada Allah. Sebagai ciptaan yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan perbuatan dosa seperti tidak menepati janji dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Konsekuensi dari sebuah janji adalah
harus ditepati, walau dengan pengorbanan sekalipun. Akibat jika tidak menepati janji. Pertama, kurang dipercayai. Kedua, dibenci. Ketiga, membuat orang sakit hati. Keempat, dijauhi oleh teman. Dan lain-lain. Anak-anak, marilah kita tutup pelajaran kita di hari ini. Baik anak-anak, marilah kita tutup pelajaran kita di hari ini dengan doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran. Engkau masih memberkati kami. Semoga lewat pelajaran ini, kami akan setia terhadap janji kami, baik kepadamu dan sesama kami. Dan sebentar lagi, kami ingin melanjutkan pelajaran lain. Kiranya Engkau tetap memberkati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.